Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ida Ayu Ratna Wijayanti, nomor absen 19, NIM 22026120100128 dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia C Pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Bisnis. Selamat menyaksikan. Berikut merupakan revisi lengkap terhadap pesan tersebut agar menjadi lebih profesional, sopan, jelas, dan persuasif. Yang pertama adalah menulis kepada yang terhormat, yakni nama pelanggan, lalu sampaikan permohonan maaf seperti kami menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pengiriman pesanan Anda dan kami sangat memahami bahwa hal ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan kami menyesal atas ketidaksesuaian layanan yang Anda terima. Kemudian, sertakan penjelasan mengenai permasalahan yang sedang terjadi seperti setelah dilakukan penelusuran, kami temukan bahwa keterlambatan terjadi akibat kendala teknis pada sistem penyimpanan di gudang kami. Kami telah mengambil langkah-langkah perbaikan internal agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Lalu dilanjutkan dengan pertanggungjawaban atau tindakan perbaikan, seperti misalnya sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen kami dalam memberikan layanan yang terbaik untuk pelanggan, maka pengiriman ulang akan kami lakukan pada Senin 9 Juni 2025 dan kami akan memastikan proses pengiriman berjalan dengan lancar dan pesanan Anda tiba dalam kondisi baik dan tepat pada waktunya. Kami sangat menghargai kesabaran dan pengertian Anda dalam menghadapi situasi ini. Kepercayaan Anda adalah hal yang sangat berharga bagi kami dan kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan demi kepuasan pelanggan. Apabila Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau memerlukan bantuan lainnya, silakan untuk menghubungi layanan pelanggan kami melalui email dan nomor telepon yang tertera. Lalu disusul dengan penutup yang resmi dan identitas perusahaan. Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatian Anda dan kepercayaan Anda kepada perusahaan kami. Hormat kami, tanda tangan, lalu disusul dengan tim layanan pelanggan dan nama perusahaan. Menganalisis perbedaan budaya Indonesia dan Jepang dalam komunikasi bisnis. Dalam komunikasi bisnis internasional, perbedaan budaya antara Indonesia dan Jepang bisa berdampak besar pada bagaimana pesan disampaikan dan diterima. Secara umum, Indonesia dikenal dengan budaya komunikasi yang ramah, sopan, dan cenderung tidak langsung. Namun, masih terbuka dalam berekspresi seperti tersenyum dan menggunakan bahasa tubuh. Sementara itu, Jepang sangat menjunjung tinggi kesopanan, formalitas, dan juga harmoni sehingga komunikasi cenderung lebih tertutup, halus, dan penuh dengan pertimbangan. Mereka sangat berhati-hati dalam berbicara untuk menghindari konflik atau mempermalukan orang lain. Dalam komunikasi verbal, orang Indonesia cenderung berbicara lebih santai dan mengharapkan jawaban secara langsung. Sedangkan orang Jepang lebih memilih menggunakan bahasa yang sangat sopan, penuh lapisan makna dan seringkali tidak langsung menyatakan iya atau tidak secara eksplisit. Hal ini terkait dengan konsep tatemae yang berarti sikap yang ditampilkan di depan umum untuk menjaga keharmonisan dan juga hone berarti perasaan atau pendapat sebenarnya yang bisa disembunyikan demi menjaga hubungan. Dalam komunikasi nonverbal, orang Indonesia umumnya lebih ekspresif dan terbiasa menggunakan kontak mata serta gerakan tangan saat berbicara. Di sisi lain, orang Jepang lebih menahan diri dalam berekspresi dan juga menggunakan gerakan tubuh. Karena dipercaya kontak mata yang berlebihan berarti tidak sopan dan juga agresif. Adapun contoh situasinya yaitu presentasi proposal proyek. Seorang manajer Indonesia mempresentasikan proyeknya di hadapan orang Jepang dan berharap mendapat respon langsung saat presentasi. Saat presentasi selesai, orang Jepang hanya mengangguk, tersenyum, dan juga mengatakan, "Kami akan mempertimbangkannya," tanpa menunjukkan antusiasme atau persetujuan yang jelas. Di sini, manajer Indonesia mungkin merasa bingung atau kecewa karena mengira tim Jepang tidak tertarik. Padahal sebenarnya mereka sedang menunjukkan sopan santun dan memerlukan waktu untuk berdiskusi secara internal.
Adapun solusi strategis yang dapat diterapkan, yakni pertama, pahami bahwa dalam budaya Jepang, keputusan jarang diambil secara spontan. Perlu bersikap sabar dan berikan waktu, dan setelah itu, jadwalkan pertemuan untuk mempresentasikan poin-poin penting dan juga membahas tanggapan mereka setelah mereka sempat berdiskusi secara internal. Contoh situasi yang kedua yaitu memberi kritik atau evaluasi kerja. Seorang supervisor Jepang memberikan umpan balik kepada staf Indonesia dengan cara yang sangat halus. Misalnya mengatakan, pekerjaan ini cukup baik, tapi mungkin bisa disempurnakan sedikit untuk hasil yang lebih maksimal. Namun, staf Indonesia menganggap itu sebagai sebuah pujian dan bukan kritik. Staf Indonesia tidak menyadari bahwa hal tersebut merupakan contoh kritik yang halus sehingga tidak melakukan perubahan apapun. Akibatnya, harapan dari supervisor tidak dapat terpenuhi. Solusi strategis yang dapat diterapkan yakni pelajari gaya komunikasi halus Jepang dan ajarkan staf untuk memahami konteks kalimat tidak langsung. Di sisi lain, supervisor juga dapat menambahkan pernyataan yang lebih jelas dan spesifik, namun tetap sopan. Seperti contohnya, ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan, nanti saya kirim detailnya melalui email. Yang kedua, yaitu bangun kebiasaan komunikasi terbuka dua arah. Misalnya dengan sesi tanya-jawab setelah dilakukannya evaluasi, agar staf dapat mengonfirmasi maksud dari supervisor. Dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi bisnis antara Indonesia dan Jepang menuntut adanya sensitivitas budaya. Dan penting untuk menyadari bahwa diam bukan berarti setuju dan ucapan halus bisa jadi adalah sebuah kritik. Untuk menghindari miskomunikasi, diperlukan adanya pembangunan komunikasi yang empatik, sabar, dan didukung dengan tindak lanjut yang tertulis. Dengan demikian, hubungan bisnis dapat terjalin lebih kuat dan dapat saling menghargai. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 3. Jawabannya yakni, berikut merupakan contoh email bisnis profesional kepada klien yang sedang mengeluhkan keterlambatan pengiriman produk. Dengan menggunakan struktur email bisnis yang tepat dan tentunya menjaga etika komunikasi. Pada bagian subjek ditulis permohonan maaf atas keterlambatan pengiriman produk, lalu dilanjutkan dengan pembukaan, yaitu kepada yang terhormat, Bapak Andika Pratama, PT Sukses Bersama Sejahtera di tempat, tertanggal 2 Juni 2025, dengan hormat. Lalu dilanjutkan ke bagian isi, yaitu pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak kepada PT Nusantara Logistik Mandiri sebagai mitra dalam pengadaan dan pengiriman produk. Terkait dengan keluhan Bapak, yaitu keterlambatan pengiriman pesanan, dengan nomor referensi ORD 58291, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang telah terjadi. Setelah kami lakukan pemeriksaan, keterlambatan ini disebabkan oleh gangguan operasional pada sistem distribusi kami di gudang pusat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, kami telah mengatur ulang pengiriman dan memastikan bahwa produk Bapak akan diterima paling lambat pada Kamis 6 Juni 2025. Nomor resi pengiriman akan kami kirimkan melalui email, begitu barang dikirimkan agar dapat dipantau secara langsung. Kami sangat menghargai kesabaran dan pengertian Bapak dalam situasi ini. Kedepannya, kami berkomitmen untuk meningkatkan sistem dan layanan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Apabila Bapak memiliki pertanyaan, silahkan untuk menghubungi kami melalui kontak berikut, yakni email cs@nusantaralogistik.co.id dan telepon 0215678235. Sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan kami berharap dapat terus menjalin kerjasama yang baik dengan Bapak. Hormat kami, tanda tangan, Rizky Ramadan, Customer Service Manager, PT Nusantara Logistik Mandiri, Jalan Merdeka nomor 123 Jakarta 10110. Emailnya csnusantaralogistik.co.id dan teleponnya 0215678235. Baik, selanjutnya nomor 4, yaitu 4 hambatan komunikasi dalam bisnis beserta contoh nyata dari dunia kerja dan strategi untuk mengatasinya.
Yang pertama adalah hambatan bahasa atau language barrier. Perbedaan bahasa atau penggunaan istilah teknis yang tidak dipahami oleh semua pihak dapat menghambat pemahaman pesan secara tepat. Contoh nyatanya, seorang manajer dari kantor pusat di Jepang memberikan instruksi dalam bahasa Inggris kepada tim Indonesia, namun menggunakan istilah teknis Jepang yang tidak familiar bagi karyawan lokal. Akibatnya, tim salah menafsirkan tugas yang diberikan. Strategi untuk mengatasinya yakni yang pertama, gunakan bahasa yang jelas, sederhana, dan disesuaikan dengan audiens. Yang kedua, hindari jargon atau istilah teknis tanpa penjelasan. Yang ketiga, lakukan parafrase atau konfirmasi ulang untuk memastikan pemahaman dari audiens. Yang keempat, sediakan penerjemah atau pelatihan bahasa jika komunikasi rutin melibatkan bahasa asing. Yang kedua adalah hambatan budaya atau cultural barrier. Perbedaan nilai, norma, atau etika komunikasi antar budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman, terutama dalam konteks bisnis internasional. Contoh nyata di dunia kerja yakni dalam rapat virtual, staf Indonesia cenderung diam saat atasan dari Jerman meminta pendapat. Atasan Jerman menganggap mereka pasif, padahal dalam budaya Indonesia, diam adalah bentuk penghormatan kepada senior. Adapun strategi untuk mengatasinya yakni yang pertama, tingkatkan kesadaran lintas budaya melalui pelatihan komunikasi antar budaya. Yang kedua, sesuaikan gaya komunikasi berdasarkan latar belakang budaya lawan bicara. Yang ketiga, ciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendorong semua pihak untuk berpendapat dengan aman. Yang ketiga adalah hambatan teknis atau technological barrier. Kegagalan alat komunikasi, jaringan internet yang tidak stabil, atau kurangnya keterampilan teknologi bisa menghambat kelancaran komunikasi, terutama dalam kerja jarak jauh. Contoh nyata yaitu saat presentasi proyek penting via Zoom, koneksi internet tidak stabil menyebabkan suara terputus-putus dan file tidak bisa ditampilkan, sehingga klien merasa kurang dihargai karena informasi tidak tersampaikan dengan baik. Strategi untuk mengatasinya yakni pastikan perangkat dan koneksi diuji sebelum pertemuan penting. Yang kedua, siapkan salinan materi presentasi baik dalam bentuk PDF ataupun PowerPoint untuk dibagikan lebih awal. Yang ketiga, gunakan platform komunikasi yang sesuai dengan pelatihan teknis bagi karyawan yang membutuhkannya. Yang keempat adalah hambatan psikologis atau psychological barrier. Faktor seperti stres, rasa takut, rendah diri, atau prasangka dapat menghambat seseorang dalam menyampaikan atau menerima pesan dengan efektif. Contoh nyata di dunia kerja, seorang karyawan junior tidak berani menyampaikan pendapat karena takut disalahkan atau dipandang negatif oleh atasannya. Akibatnya, ide penting untuk efisiensi proyek terlewatkan. Strategi untuk mengatasinya yakni yang pertama, bangun budaya kerja yang suportif, terbuka, dan bebas dari intimidasi. Yang kedua, berikan ruang komunikasi informal atau mentoring bagi karyawan untuk membangun kepercayaan diri. Yang ketiga, dorong komunikasi dua arah dengan pertanyaan terbuka dan pendekatan empatik dari para atasannya. Baik, yang terakhir adalah nomor 5, yaitu pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, ide, instruksi, dan pesan yang terjadi dalam konteks profesional dengan tujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan bisnis. Komunikasi ini dapat berlangsung secara lisan, tertulis, visual, maupun dalam bentuk digital, baik di dalam organisasi internal ataupun di luar organisasi atau eksternal, seperti klien, mitra, dan publik. Adapun peran strategis komunikasi bisnis dalam organisasi modern, yaitu dalam organisasi modern yang dinamis, kolaboratif, dan berbasis teknologi, komunikasi bisnis memiliki peran strategis, yakni 1. Mendukung pengambilan keputusan. Informasi yang jelas dan akurat mempermudah manajemen dalam membuat keputusan yang cepat dan tepat. Yang kedua, membangun citra dan reputasi perusahaan. Komunikasi yang profesional kepada publik, investor, dan pelanggan membentuk kepercayaan dan citra positif perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Instruksi kerja, koordinasi antar tim, dan penyampaian target yang jelas
mengurangi kesalahan dan mempercepat proses kerja karyawan. Yang keempat, mengelola konflik dan meningkatkan kolaborasi. Komunikasi yang terbuka dan konstruktif dapat mencegah kesalahpahaman dan memperkuat kerjasama antar tim. Yang kelima, mendukung perubahan. Dalam transformasi digital atau restrukturisasi, komunikasi yang baik membantu karyawan memahami visi baru dan beradaptasi dengan lebih cepat. Dan yang selanjutnya adalah mengapa komunikasi yang efektif penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Komunikasi yang efektif sangat penting dikarenakan 1. Dapat menghindari miskomunikasi. Kesalahpahaman dalam menyampaikan informasi dapat menyebabkan proyek gagal, penurunan kualitas layanan, hingga hilangnya kepercayaan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan karyawan. Karyawan yang merasa didengar dan memahami arah organisasi cenderung lebih loyal, proaktif, dan berkontribusi lebih besar pada perusahaan. Yang ketiga, mendorong inovasi dan inisiatif. Lingkungan kerja yang terbuka dalam komunikasi mendorong munculnya ide-ide baru yang mendukung pertumbuhan perusahaan. Yang keempat, memperkuat daya saing. Komunikasi yang cepat, responsif, dan tepat sasaran membuat perusahaan lebih adaptif terhadap perubahan pasar dan juga kebutuhan konsumen. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.